Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap Balam, Balam ditangkap di kota Batam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Sudah makan? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Insya Allah selesai acara ini ada acara makan malam bersama di rumah masing-masing. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini memang ekonya berlebih atau suara saya menggema? Jelas suara saya? Soalnya pernah saya tausiah suaranya menggema. Selesai acara anak-anak ini ditanya orang tuanya nggak bisa jawab. Apa kata Ustaz Somad tadi? Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kira-kira kalau saya ngomong bisa ditangkap ya? Insya Allah. Yang sama kita hormati Bapak Wartono beserta rombongan, Ibu Lisa beserta keluarga, Bapak Timothy beserta istri dan keluarga hadir di tengah kita bersama di tengah kesibukannya. Bapak Sekda, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, para guru, para alim, para ulama, para kiai, pimpinan pondok pesantren, santri-santri, semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kira-kira untuk apa Allah menciptakan kita di atas dunia ini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh, itu jawaban yang paling pasti, karena jawaban ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan mungkin ada dusta di dalamnya. Tujuan kita di atas dunia ini adalah untuk ibadah. Bapak kalau ditanya orang, untuk apa kamu di sini? Ibadah. Ibu kalau ditanya orang, untuk apa di sini? Tujuannya cuma satu, untuk beribadah. Lalu kalau untuk ibadah kita di sini, kenapa kita makan? Jawabannya karena makan adalah ibadah. Makanya kalau ada bapak yang makan banyak, istrinya marah, kamu kapan diet? Ini adalah ibadah. Ayam pun makan, kucing pun makan, orang kafir pun makan. Kenapa makan ibadah? Karena makan ibadah diawali dengan nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka makan berubah menjadi ibadah. Jangan takut makan. Ini banyak orang sekarang dikasih kepiting kolesterol, dikasih teh manis diabetes, dikasih emping melinjo asam urat, dikasih kambing. Jangan makan kambing. Kambing mengandung kolesterol. Bohong. Kambing mengandung anak kambing. Mana ada kambing mengandung kolesterol? Makan durian takut. Saya sampai hari ini kalau ditanya orang, Ustadz ada pantangan? Ada.
Pantang apa? Pantang dekat. Asal dekat lewat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Tahan makan, tahan minum, tahan selera, tahan makan, tahan minum, tahan selera, mati. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Yang tidak boleh wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Makan sebelum kenyang, berhenti sebelum lapar. Karena makan adalah ibadah. Begitulah Islam ini datang. Ibadah bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir, bukan hanya tahlil, bukan hanya baca yasin. Makan pun ibadah. Maka jangan takut. Nyambung. Lalu kemudian, kalau memang hidup ini untuk ibadah, kenapa menikah? Karena menikah adalah ibadah. Jadi semakin banyak nikah, semakin banyak. Bu, perhatikan yang jawab dari Bu. Ada seorang laki-laki nikah diam-diam. Habis itu ketahuan, istrinya ngamuk marah. Kenapa kamu diam-diam? Mama, ini ibadah. Kita nggak boleh riya. Ini bukan ceramah Ustadz Somad. Ini penyesatan opini. Tolong, ini saya mau meluruskan hari ini bahwa nikah adalah ibadah, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu jangan takut, ibu jangan khawatir, mereka tidak akan bisa nikah kalau tidak ada izin dari istri pertama. Makanya sebelum tidur, ibu yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena dan kertas. Matre 6.000, waspada. Yang kabarnya sudah naik jadi 10.000. Saya melihat beberapa orang yang moto itu, di belakang kamera itu dibuatnya matre 10.000. Itu hati-hati Bu. Pulang dari sini yakinkan matre, pena, kertas gak ada. Karena khawatir pas ibu sedang tidur tanda tangan. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikah adalah ibadah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu jodoh. Banyak yang belum nikah. Saya sangka tadi, cuman saya heran yang bilang amin tadi kelihatannya udah punya anak 3. Apa maksudnya nih? Maksudnya untuk anak-anak kami Pak Ustadz. Amin. Kamu kenapa belum nikah? Kamu kenapa belum nikah? Mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak jadi nikah dengan dia karena beda keyakinan. Loh, beda keyakinan maksudnya apa? Saya yakin dia nggak yakin. Kamu kenapa belum nikah? Saya ini belum nikah Pak Ustadz, cinta kelapa. Maksudnya saya cinta dia nggak apa-apa. Kalau sudah jodoh tak akan kemana. Betul? Yakin dengan kata-kata pepatah ini? Kalau jodoh tidak kemana, tapi ingat saingan di mana-mana. Ini 4 botol air minum ini dikhususkan untuk siapa? Untuk saya. 4 botol ini untuk saya. 1 kotak kue ini untuk saya. Dari mana Ustaz tahu? Saya nebak aja. Kan kebetulan di depan tempat saya. Saya tengok punya Pak Wartono ada. Saya lihat punya Pak Timothy ada. Berarti punya saya. Seandainya saya tidak berikhtiar, tidak ada usaha untuk mengambil botolnya, membuka tutupnya, apakah mungkin air ini masuk ke mulut saya? Enggak. Maka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti ada usaha, mesti ada usaha. Itu adalah ibadah. Begitu juga tentang masalah jodoh ini. Maka usaha untuk mendapatkan jodoh itu adalah ibadah. Papa, ya. Gimana dulu papa ketemu dengan mama?
Tanya sama mama. Mama, iya. Mama ketemu dengan papa dulu gimana? Kami ditangkap satpam. Tidak indah untuk diceritakan. Tapi anak-anak muda di Banjar mana? Saya pura-pura nggak tahu aja. Anak muda di Banjarbaru malam ini, masya Allah, tabarakallah, tidak menyatu antara laki-laki dan perempuan. Ada tembok besi di antara mereka. Tapi selesai acara, begitu mereka pulang pas nyari sendal, hilang sendal. Waktu itu sendal mama hilang. Pas mama lagi nyari-nyari sendal, disitulah kepala mama kejedut sama kepala papa. So sweet, indah untuk diceritakan. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Panitia mempertemukan kita. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah saya datang ke Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menghalangi saya untuk datang, bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Langkah rezeki, kalau Allah sudah mau bagi rezeki, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga kalau Allah menghalang rezeki, tidak ada yang bisa. Berkumpul semua umat manusia di dunia ini, ingin menyantetmu, ingin menyihirmu, ingin membunuhmu, ingin meracunmu. Kalau tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. Itu namanya tauhid. Kok tahu coba? Itu namanya tauhid. Tauhid membersihkan keyakinan. Tidak ada yang bisa mengganggu, hanya Allah saja. Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwa, la ilaha Itu mesti ditanamkan ke dalam hati kita. Jangan sakit-sakit kepala sedikit, ini kena santet nih. Padahal masuk jin. Mudah-mudahan kita dijaga Allah semuanya. Langkah, rezeki, pertemuan itu maksudnya jodoh kita. Jodoh sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap ada usaha dan Ustaz Saman, ya. Apa tandanya kalau perempuan itu jodoh kita? Kalau kau lihat bergetar, setelah seminggu datang lagi. Gimana? Setiap melihat perempuan bergetar, Pak Ustaz. Berarti kau masih sehat. Yang dikhawatirkan itu melihat perempuan nggak ada getaran, pas melihat laki-laki bergetar. Homo. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami dari LGBT. Jodoh itu simple saja. Kita mau, dia mau, jadi. Betul? Kita mau, dia nggak mau, nggak jadi. Dia mau, kita nggak mau, nggak juga jadi. Kita mau, dia mau, bawa ke KUA, jadi. Mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusan kita, insya Allah. Saya datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional karena saya bagian sosialisasi. Pulang dari Mesir, pulang dari Maroko, Abdul Somad diangkat jadi tim sosialisasi zakat. Saya lihat ketuanya sudah tua. Yang namanya ketua udah tua kan, wakilnya agak tua, saya yang paling muda di situ. Saya heran kenapa saya diangkat jadi anggota Basnas Provinsi Riau bagian sosialisasi. Rupanya karena suara saya paling kuat. Pas rapat, Abdul Somad, jangan ikut rapat. Loh, kenapa Pak Ketua? Ada tamu di ruang tamu Basnas. Saya sampai ke ruang tamu, saya lihat kakek-kakek, nenek-nenek umur 70-an. Saya tanya, ada apa Pak? Bapaknya nunjuk istrinya. Saya tanya istrinya, ada apa Bu? Saya tanya bapak, ada apa Pak?
Kalau bapak sama ibu enggak jawab, saya yang ada apa ini Pak, ada apa? 5 Pak Ustadz. Loh, 5 kenapa Pak? 5 Pak Ustadz. Ya apanya 5? 5 sekali murtad Pak Ustadz. Anak saya perempuan, nikah sama laki-laki, pura-pura masuk Islam. Setelah lahir cucu saya 3, ternyata mantu saya ini Pak Ustadz kembali lagi. Dan sekarang hilang sudah Pak Ustadz 5. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya kan dikenal ceramah berapi-api. Sebetulnya saya waktu itu ceramah berapi-api. Kenapa? Ini saya mikir, nih kalau saya ceramah begini meninggal orang ini. Akhirnya saya bilang sama, ya udahlah Pak, Ibu bapak pulang aja ke rumah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, karena nasi sudah jadi tai ayam. Ini sudah 5 murtad, masih cerita bubur ayam juga lagi. Jaga anak kita, jaga keluarga kita. Makanya kalau yang datang ke rumah, mulai datang bonceng, pakai motor, pakai mobil, pakai apapun yang datang, jangan kasih dia keluar. Tanya baik-baik. Kamu sering bolak-balik ngantar anak setiap sore, anak saya kamu antar terus, kamu ini siapa? Mohon maaf Pak, saya Grab. Maaf saya salah sangka. Tanya baik-baik. Kamu setiap malam minggu, malam Ahad datang kemari, kamu siapa? Saya temannya Pak. Teman kok datang tiap malam Ahad? Kebetulan saya jaga malam dekat sini Pak. Yang berani datang kemari bawa mawar tidak diterima, tapi yang berani bawa mahar selamat datang. Dari tepuk tangannya kelihatan nggak bertenaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak muda kita ini semua. Ya Allah, jaga adik-adik kami ini dari pergaulan bebas, jaga dari zina, jaga dari seks bebas. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Ustadz Somad ini kami datang ke tausiah Ustadz karena kami senang dengan Ustadz. Kami datang karena kami minta doa barokah. Kenapa Ustadz doakan kami putus? Pacaran sudah berapa lama? Sudah 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun nggak dinikahi, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang rusak segelnya laki-laki apa perempuan? Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang menanggung malu orang tuanya laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Ustadz, tolong jangan takut-takuti kami Pak Ustadz. Kalau tahu begini saya nggak datang tadi. Ya Allah, saya tidak pernah melihat kalian sebagai objek. Saya melihat kalian sebagai anak saya. Saya melihat kalian sebagai ponakan saya. Saya melihat kalian sebagai santri saya. Saya ingin menyelamatkan anak-anak perempuan dari ketidakadilan. Mudah-mudahan yang diselamatkan mau diselamatkan dengan doa dan amal kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Saya nggak punya anak perempuan. Itu Ustadz Somad itu ceramah ngomong begitu karena dia nggak punya anak perempuan. Betul. Kalau Ustadz punya anak perempuan, ya sama. Tetap kita jaga, tetap kita pelihara. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna. Apa itu matanya merah 2? Saya sangka jin. Kamera sudah menyala. Lambaikan tangan semua ke kamera. Oh, Masya Allah. Agak-agak setengah jam lah. Yang kameranya ada flashnya, ada senternya, bisa dihidupkan.
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah cukup, nanti baterainya habis. Coba kalau nggak dihidupkan tadi flashnya, saya nggak tahu kalau di atas rumah itu ada orang. Pas tadi suruh hidup, menyala atapku. Masya Allah, ternyata ada orang di sana. Hai Besti. Insya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan? Yang punya 3 anak perempuan, ibu-ibu angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah. Yang baru punya 2 tambah 1 lagi. Man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Mudah-mudahan yang punya anak perempuan dapat surga Jannatul Firdaus. Masuk surga bukan hanya karena dengan sholat, masuk surga bukan hanya baca Quran, masuk surga bukan hanya jihad ke Palestina. Punya anak juga adalah ibadah. Ini kadang tetangga ini rese, yang hamil nyantai aja. Kamu ini tiap tahun hamil, 2022 hamil, 2023 hamil, 2024 hamil. Ibu jawabnya singkat aja, ibadah. Bapak juga kalau ditanya begitu, istri kamu kok hamil terus? Selama yang menghamili saya, kamu nggak usah ikut campur, kecuali ada peran serta RT RW. Mudah-mudahan semua yang belum punya keturunan dapat keturunan anak soleh solihah. Tolong drone-nya naik dulu, ini udah saya nggak konsen lagi, ini udah. Itu tadi solawat untuk ngusir drone. Setelah solawat drone-nya masih ganggu juga. Tolong hasil rekaman drone di share ke panitia, kita mau masukkan ke TikTok. TikTok jadi ibadah, FB jadi ibadah, Instagram jadi ibadah. Kenapa? Karena isinya adalah kok somat? TikTok jadi maksiat, FB jadi maksiat, Instagram jadi maksiat. Tapi malam ini FB-nya ibadah, amin. TikTok-nya ibadah, amin. Gambar-gambar kita malam ini share, video-video kita malam ini share, ceramah Ustadz Abdul Somad, subscribe, like, share, and comment. Nah, kalau Ustadz Somad ini ngomong FB ibadah, IG ibadah, kayak punya IG aja. IG saya ada. Yang mana IG Ustadz Somad? Tulis saja di Instagram Abdul Somad. Keluar nanti banyak Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Terus yang Ustadz yang mana? Yang centang biru. Yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow segera follow. Isinya cuma ibadah, ibadah, ibadah aja.
Tapi katanya ibadah jangan riak Pak Ustadz. Tapi katanya ibadah jangan pamer Pak Ustadz. Yang pamer itu kalau solawat 1000 kali pakai tasbih digital. Setelah 1000 baru dipoto. Habis itu posting, alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau sholawat seperti tadi itu namanya syiar, itu namanya dakwah, supaya jangan sampai video TikTok itu isinya cuma 2, ulat pinang sama ulat sagu. Kira-kira orang yang ngelihat cahaya tadi malam di Banjarbaru, bintang-bintang malam ini, Banjarbaru sepi tanpa bintang. Kenapa? Karena bintangnya sudah turun semua malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah bersodakoh. Lisan ini mesti diajak bersolawat. Ini kadang beli kangkung 2 ikat 2 jam. Sampai di tempat jual laki sianu, suami sianu, anak sianu, bini sianu, mantu sianu. Besok pagi kalau ada yang ngajak ngobrol suami orang, anak orang, mantu orang, bini orang, ajak dia berselawat. Bu, kabarnya anak sianu gimana? Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Habis itu dia tetap ngomong, kabarnya anak sianu, ambilkan cabai, sumbatkan kulit. Mudah-mudahan semuanya bertaubat nasuha insyaallah, amin ya rabbal. Yang datang malam ini ke majlis ilmu, ke majlis salawat, ke majlis zikir. Majlis kita ini majlis ilmu, karena yang disampaikan Ustadz Somad adalah ayat Quran dan hadis Nabi, maka ini adalah majlis ilmu. Majlis kita adalah majlis salawat, karena kita di sini memperbanyak salawat. Majlis kita adalah majlis zikir, karena di sini kita banyak berzikir. Itu kayak ada foto Ustadz Somad. Masya Allah, gambar saya disandingkan dengan Abah Guru. Abah Guru di langit ketujuh, Ustadz Somad di sumur bor yang paling bawah. Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur bor. Tiba-tiba gambarnya disandingkan. Itu menunjukkan orang Banjarbaru mendoakan supaya Ustadz Somad dapat kemuliaan seperti kemuliaan Abah Guru. Saya punya gambarnya satu, saya letakkan di dinding rumah saya di Pekanbaru. Oleh-oleh dari orang Banjar. Begitulah mereka menempatkan Abdul Somad, doa mereka. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu kalau ada yang resek nanya-nanya, anak kamu berapa? Anak saya 10. Kenapa banyak anak? Ibadah. Bapak juga kalau ditanya, anak kamu berapa? Anak saya 10. Kenapa banyak anak? Ibadah. Mengandung ibadah, menyusukan anak ibadah, membesarkan anak ibadah, melahirkan anak ibadah. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok ibu ditanya, ibu nggak sholat? Enggak. Kenapa nggak sholat? Banyak anak ibadah. Tetap sholat, tetap puasa, tetap baca Quran. Saya cuma ingin mengatakan bahwa beribadah dalam Islam tidak sempit. Hidup ini tidak sesempit daun kelor. Masih banyak daun yang lebih kecil dari daun kelor. Kenapa? Daun putri malu lebih kecil lagi. Tapi kenapa orang pakai daun kelor? Ya udah, kita ikut aja lah apa kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nikah hanya bapak yang beribadah, ibu yang beribadah. Kalau apa tadi ya? Ustadz, hanya saya yang beribadah. Saya ceramah, saya tausiah. Masukkan anak Anda ke pesantren, masukkan ke pesantren. Tapi untuk mendirikan pesantren, membebaskan tanah, membangun kelas,
membangun asrama, mengirimkan guru ke Mesir. Saya nggak bisa, karena saya nggak punya kekuasaan. Maka yang bisa paling besar ibadahnya adalah pemimpin yang soleh dengan tanda tangannya, mendirikan Islamic Center. Jadi apa nggak jadi? Jadi pemimpin kalau dia tunjuk tanah langsung jadi. Pemimpin kalau ada jalan berlobang dia tunjuk langsung diaspal. Saya tunjuk jalan depan rumah saya berlobang, makin nambah lobangnya. Maka seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, ibu, kalau doa ibu makbul, doa ibu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena ibu belum tentu mau berbagi dengan perempuan yang lain. Ibu mau? Bapak mau dibagi? Kalau doamu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil, dia bisa bangun Islamic Center. Saya sebagai wali kota dengan ini mendirikan Islamic Center. Masjid siapa yang sholat? Zuhur, asar orang di kantor. Masjid bisa ramai yang sholat. Dengan apa? Buat keputusan ASN, PNS wajib sholat zuhur asar di kantor masing-masing. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Yang nggak bisa nonjok. Bisa atau nggak bisa? Pakai segenggam kekuasaan untuk menolong agama Allah. Siswa pesantren yang berprestasi dikirim ke Al-Ahqaf University, kirim ke Tarim Hadramaut, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, kirim ke Darul Hadis Maroko, ditanggung beasiswanya. Bisa atau nggak bisa? Dengan tanda tangan. Saya ketemu satu bupati, nggak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Dia menjabat 5 tahun, memberangkatkan 70 orang ke Mesir dan Yaman. 70 orang. Ibu Lisa kalau jadi wali kota bisa memberangkatkan ke Mesir? Yang saya tanya Ibu Lisa, yang jawab fans Ibu Lisa. Dengan tanda tangan. Nanti kalau ibu jadi wali kota, ibu dirikan Islamic Center. Amin. Supaya masjid tetap ramai, ibu dirikan TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran. Guru-gurunya dari mana? Terima guru dari FKIP, dari universitas daerah kita, guru fisika, guru kimia, guru matematika, guru bahasa Inggris. Bisa PNS, alhamdulillah. Nggak bisa PNS, Honda Pak Ustadz, honor daerah. Angkat dengan tanda tangan. Guru agamanya yang dari pondok-pondok pesantren, kirimkan 4 tahun ke Yaman, ke Mesir, pulang. Kenapa Ustadz setiap ceramah, bupati, wali kota, kirimkan ke Mesir, kirimkan ke Yaman? Kenapa Ustadz? Saya sakit hati karena saya nggak dikirim bupati. Saya hari ini sedang membalaskan sakit hati saya. Anak-anak Banjarbaru yang berprestasi, bahasa Arabnya mantap, tamat pesantren, berangkatkan ke Al-Azhar Kairo, berangkatkan ke Tarim, 4 tahun, pulang. Dia akan mengajar. Lalu kemudian penggali kubur. Ada penggali kubur hadir? Enggak hadir karena mereka kecapean gali kubur tadi. Penggali kubur nggak ada yang peduli, penyelenggara jenazah nggak ada yang peduli. Guru ngaji berikan insentif, penggali kubur berikan insentif. Bisa Ibu Lisa? Insya Allah. Memangnya kalau Ibu Lisa jadi wali kota, Ustadz Somad diangkat jadi kepala dinas? Memangnya kalau Ibu Lisa jadi wali kota, Ustadz Somad nanti dapat proyek pengaspalan jalan? Saya nggak ada kepentingan politik, saya nggak ada kepentingan ekonomi. Lalu apa yang Ustadz harapkan? Kalau Islamic Center berdiri,
kalau sekolah tahfiz Quran berdiri, kalau anak-anak santri dikirim pulang, mengalir amal jariahnya ke Abdul Somad. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Setuju atau enggak ini? Kalau saya dapat amal jariah, setuju? Saya cuman sanggup ceramah cuman 1 jam, habis itu suara saya habis, tapi amal jariah tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Wahai gubernur, wahai bupati, wahai wali kota, ingat, jabatan tidak lama, KPK sudah menanti. Tapi kalau kau tolong agama Allah dengan tanda tanganmu, mengalir ke alam barzahmu, mengalir ke kuburmu sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Lepas rasanya pikiran saya, lepas bahan-bahan yang ada di hati saya. Jangan sampai rakyat Indonesia tidak ikut pesta demokrasi 17 November 2024. Itu pesta kebahagiaan. Tapi Pak Ustadz, kawan-kawan saya, tetangga saya caci maki, membuli. Jangan ngejek, jangan caci maki, jangan membuli. Apapun yang dikatakan orang, keep smile. Dia sudah ngelempar saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Saya dilemparnya pakai batu, lempar pakai bunga 2 tangkai. Saya sudah dilemparnya pakai batu 3 kali. Untuk yang ketiga, lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Jangan sebar hoax, jangan caci maki di internet, tunjukkan prestasi, jangan macam-macam, cukup 1 macam. Ya Pak Ustadz, tapi kami bingung nanti mau pilih mana Pak Ustadz. Kalau pergi ke pasar Selasa, cakepnya kurang serentak, bisa direkam pantunnya, tolong hidupkan kameranya. Kalau sudah siap, kasih tahu kode menyala ustadku. Sudah siap? Oke. Kamera roll. Action. Kalau pergi ke Pekan Selasa, jangan lupa beli kain. Kalau sudah ada Ibu Lisa, jangan lagi ke yang lain. Coba cek lagi. Aduh, lupa tadi kameranya Pak Ustadz. Nanti minta ke panitia share supaya apa? Kalau kita mau anak-anak kita, guru ngaji kita, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru ngaji 300.000 sebulan, gajian 6 bulan sekali, disunat masal. Itulah yang mengajarkan anak kita a, bo, fa, ko, fardu kifayah, memandikan jenazah, fikih, salat, akidah, wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat. Mudah-mudahan tauhid kita ahlus sunnah wal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Somad tolong cari orang yang diberangkatkan umroh. Kata saya akan koordinasi dengan Ustadz Hatta, kita cari penggali kuburan, kita cari yang mandikan jenazah, kita cari guru ngaji. Orang-orang inilah yang akan kita berangkatkan umroh. Setuju? Mereka ini tidak dihormati di tengah masyarakat. Mereka ini, saya sudah lama tausiah dari Sabang sampai Papua, sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, Singapura, nggak jadi masuk. Belum pernah pas acara tiba-tiba protokol manggil, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari penggali kuburan. Belum pernah. Maka kita mesti angkat harkat martabat mereka, kita angkat, kita berangkatkan mereka ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Belum jadi wali kota, itu sudah dilakukan oleh Ibu Lisa, apalagi kalau sudah jadi.
Mudah-mudahan disampaikan Allah niat baiknya insyaallah. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Supaya tiap malam berdoa. Siap? Masih ada 2 bulan setengah lebih, hampir 3 bulan. Ini bulan Rabiul Awal, September 30, tapi udah nggak 30 lagi, ini sudah habis di tengah. Oktober 30, November sampai 27. Maka tiap malam sholat sunat hajat, usolli sunnatan hajat rakaataini. Hajatnya sudah tahu hajatnya? Di sujud terakhir minta kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil amanah. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat Ibu Lisa dan jamaah semua insyaallah. Lalu kemudian setelah itu berdoa, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sampaikan maksud niat baik kami. Maka bertawassul kepada Nabi. Bisa diikut bersama, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan tercapai segala niat baik insyaallah. Amin ya rabbal. Saya nggak sanggup ceramah ke desa-desa, desa, kelurahan, kecamatan, nggak sanggup. Saya ke Kalimantan Selatan ini setahun cuman 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Saya setiap tahun ke Kalimantan Selatan ini cuman 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam, nanti khawatir buka cabang. Jadi ceramah saya satu hari paling banyak 3, pagi, siang, malam. Kayak makan obat, pagi, siang, malam. Jadi nggak akan mungkin saya bisa ke kecamatan, kelurahan, desa, nggak bisa. Cara yang paling ampuh adalah dengan memilihkan pemimpin yang adil, amanah, supaya pesan-pesan ceramah Ustadz Somad itu tersampaikan langsung dalam keputusan-keputusan pemerintah tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Paham? Sampai di sini paham? Paham kenapa Ustadz Somad ada mendukung, support, mensupport? Paham? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Apa ini Ustadz Somad? Ustadz ini kan Ustadz ini kan penceramah. Kenapa ikut-ikut politik? Saya nggak pernah ikut politik, bodoh. Kalau ikut politik itu saya datang ke KPU, daftar jadi bupati, wali kota. Saya nggak pernah. Tapi kalau saya lihat ini programnya bagus, saya lihat ini bermanfaat untuk umat, daripada saya datang ke desa-desa, ke kecamatan, ke kabupaten nggak selesai-selesai, maka dengan 1 wali kota, 1 bupati, 1 gubernur, dengan tanda tangannya berdiri Islamic Center. Peletakan batu pertama, pendirian masjid pesantren oleh Ustadz Abdul Somad. Wal awal wal akhir. Itu batu yang pertama dan terakhir. Nggak nambah-nambah batu. Tapi kalau dengan Badan Amil Zakat Nasional, jadi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dari mana duitnya? Dari zakat. Kenapa rakyat bayar zakat? Kenapa APBD bayar zakat? Kenapa BUMD bayar zakat? Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala, yang ada kepala.
bayar zakat. Kumpulkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai-pegawai, karyawan, ASN, PNS, BUMD, kumpul semua. Kalian potong zakat 2,5%. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Dan ini menjalankan ajaran Islam. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atus zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Kalau pakai ceramah capek, khutbah Jumat berapi-api Ustaz Somad, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Ustaz Somad berapi-api di atas, jamaahnya selesai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Langsung bangun. Kok pendek kali khutbahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi Bapak Ibu mesti bisa menjelaskan. Nanti kalau ada orang yang ngomong, Ustaz Somad itu apa itu? Ceramahnya kok dukung-mendukung. Saya hanya ingin mempermudah dakwah supaya sampai ke kampung, ke desa, ke kelurahan, ke keputusan-keputusan. Karena berapa mubazirnya jabatan wali kota kalau tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Karena wali kota juga akan orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, orang ganteng mati, kurang ganteng lebih cepat, pejabat mati, polisi. Tolong jangan ceramah ini dibawa pas kena razia. Dari rumah nggak bawa helm, sampai di jalan ada razia, ditangkap sama Pak polisi, polisi mati. Kata polisinya, aku mati kau pun mati, yang jelas nak tilang sekarang. Kau pikir kau aja yang dengar ceramah Ustaz Somad? Memang aku nggak hadir waktu malam itu, tapi aku streaming guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ibadah. Ibadah yang mengalahkan ibu hamil, ibadah yang mengalahkan ibu menyusui, ibadah yang mengalahkan sholat bapak, ibadah yang mengalahkan ceramah Ustaz Somad adalah ibadah pemimpin yang adil. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada tempat bernaung. Pohon kayu tercabut, gunung-gunung, bukit-bukit. Watakunul jibalu kal ihnil manfush, tak ada tempat bernaung, hilang lenyap semuanya. Tapi ada yang dapat perlindungan. Siapa di antara yang 7? Bukan ustaz, bukan ulama, bukan tuan guru. Yang pertama dapat perlindungan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Hai Abdul Somad, pernah kau ceramahkan tentang pemimpin yang adil? Saya bisa menjawab, aku pernah menceramahkan tentang pemimpin yang adil. Aku pernah mengajak masyarakat untuk memilih. Mereka milih atau enggak? Aku enggak tahu ya Allah, sebab aku enggak datang ke TPS. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ada anak-anak Banjarbaru yang sakit hati ke Ustaz Somad. Ustaz Somad dulu waktu ceramah ke kampung saya nggak ada menceramahkan supaya wali kota menolong mahasiswa. Sudah saya sampaikan atau belum? Sudah saya sampaikan. Sudah didengar atau belum? Kalau ada yang bilang belum dengar, nanti saya carikan korek kuping. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau anak-anak Banjarbaru berangkatnya ke Mesir diantar, pulangnya dijemput. Jangan seperti Ustaz Somad dulu ke Mesir, pergi nggak diantar, pulang nggak dijemput, jadi Ustaz jelangkung. Saya berangkat ke Mesir sendiri, pulang ke Mesir sendiri. Setelah itu ceramah, setelah itu diusir, habis itu viral. Sekarang tausiah. Mana bupati-bupati yang waktu saya ke Mesir dulu punya jabatan? Mati. Mana wali kota dulu waktu saya berangkat ke Mesir punya jabatan? Stroke. Mana gubernur-gubernur yang dulu punya kekuasaan waktu saya berangkat? Pensiun. Mana orang-orang hebat yang dulu sekarang tidak punya kehebatan lagi? Dunia hanya sementara, akhirat
selamanya. Tapi ada orang yang bisa kekal abadi. Siapa dia? Orang yang menggunakan jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Nggak perlu ceramah, bupati wali kota nggak perlu ceramah panjang-panjang, cukup dengan tanda tangannya. Pembangunan masjid selesai, pondok pesantren selesai, panti jompo memang udah selesai. Panti jompo nggak perlu diselesaikan, malaikat maut udah dekat. Dibantu semua orang-orang tua kita, anak yatim selesai. Begitulah kalau orang yang adil diberikan tampuk kekuasaan. Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, berikanlah Banjarbaru wali kota yang dapat menjalankan ceramah Ustadz Abdul Somad ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi katanya Pak Ustadz, nggak boleh pemimpin perempuan. Hadisnya lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan menang suatu kaum kalau dipimpin perempuan. Hadisnya sahih, nggak salah hadisnya. Terus pemahaman kamu yang nggak sahih. Hadis itu ceritanya ada raja Persia. Raja mana? Persia. Namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Yang laki-laki nama Kisra, angkat tangan. Alhamdulillah Raja Persia nggak hadir. Ada Raja Persia namanya Kisra. Kisra ini punya anak perempuan masih kecil, nama anaknya Buran. Siapa namanya? Buran. Mohon yang Buran ada hadir? Nggak ada, bapaknya nggak hadir, anaknya pun nggak hadir juga. Kisra punya anak namanya Buran. Kisra ini mati. Persia itu pakai monarki. Kalau bapaknya mati, naik anaknya. Ketika Kisra mati, dilantik anaknya yang masih kecil. Berita ini sampai ke Nabi di Madinah. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Persia tidak akan beruntung, Persia tidak akan menang melawan Romawi karena dipimpin anak kecil yang tidak punya keahlian politik. Paham? Sampai di sini jelas? Hadis itu terkait tentang Persia yang mengangkat anak perempuan Buran masih kecil menggantikan bapaknya. Kata Nabi nggak akan menang. Maka hadis itu kontekstual pada saat zaman itu. Umat Islam ulama mengambil dalil tidak boleh menjadi pemimpin Amirul Mukminin, khalifah itu seorang perempuan. Berdiri khalifah, khilafah, perempuan nggak boleh jadi khalifah. Abu Bakar laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Umar laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Utsman laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ali laki-laki apa perempuan? Mereka adalah khalifah. Adapun jabatan yang terbatas dijabat oleh perempuan. Mana contohnya? Menjadi pengawas pasar kota Madinah. Namanya wilayah Hisbah. Yang menjadi pengawas pasar kota Madinah itu namanya Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa itu laki-laki apa perempuan? Masa ada Ummu Syifa berkumis? Ummu Syifa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Diangkat Umar bin Khattab menjadi pengawas pasar kota Madinah karena perempuan lebih teliti, perempuan lebih detail, perempuan lebih on time. Perempuan, mana buktinya perempuan lebih on time? Ibu Lisa lebih dulu sampai, Abdul Somad terlambat. Mohon maaf Ibu, saya terlambat bukan karena saya, karena Pak Timothy. Nggak boleh saling menyalahkan. Saya hadir bersilaturahim, ketemu semua masyarakat, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isu-isu ini kira-kira dengan tausiah Ustadz Somad terjawab atau tidak? Loh, sudah jam 10.15 tadi. Nggak mungkin jam ini bohong. Ini bukan jam ece-ece. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Tadi waktu pertama sausiah saya berdiri, saya lihat jam saya jam 9.15. Sekarang sudah jam 10.15. Ternyata waktu begitu cepat berlalu, my bestie. Saya di mana-mana tausiah nggak pernah lebih dari 60 menit.
Kira-kira kalau saya tambah sejam lagi masih sanggup? Kalau saya ngomong 1 jam lagi masih kuat? Saya nggak kuat. Besok saya mau terbang lagi ke Kalimantan Tengah. Habis itu lanjut hari Ahad. Habis itu hari Senin saya baru pulang ke Pekanbaru. Tapi insya Allah kebersamaan kita malam ini adalah bernilai ibadah. Melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Masuk kantor dari jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam di kantor. Apakah itu ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada orang di masjid khusyuk, di kantor busuk. Kalau ada orang di masjid khusyuk, di kantor korupsi, berarti dia menganggap masjid tempat ibadah, kantor tempat buat dosa. Di kantor juga orang beribadah. Ibu-ibu yang kebetulan kerja di kantor karena dia sarjana S1, S2, S3, S-Teler, S Bandung, karena kebetulan dia orang yang berpendidikan, dia minta izin ke suaminya, oh my darling, izinkan aku kerja karena aku sarjana. Kata istrinya, silakan mama, aku kan termasuk suami takut istri. Akhirnya ibu diberikan izin bekerja. Maka kerja ibu adalah ibadah. Ibu masuk dari pagi sampai petang, maka bernilai ibadah. Tapi setelah pulang ke rumah, membuatkan teh manis suami, melayani suami, mendidik anak-anak, itu juga adalah ibadah. Maka insya Allah semua masyarakat mendapatkan ibadah-ibadah. Jadi ibadah bukan hanya tahajud malam, ibadah bukan hanya zikir, ibadah bukan hanya baca yasin, tapi ibadah semua aspek kehidupan. Mata pun ibadah. Malam ini mata yang melihat ke depan ini adalah mata yang beribadah, insya Allah. Amin. Mata yang tertidur Pak Ustadz, ibadah juga. Masa tidur ibadah? Bismika Allahumma ahya. Tolong jangan dibaca sekarang, biasanya mau tertidur. Tapi dari tadi saya tausiah, dari mulai saya lihat ke kanan, saya kalau tausiah tuh mata saya tajam, melihat ke kanan, ke depan, ke kiri, nggak ada satupun yang tertidur. Saya kadang saya pernah tausiah nggak sampai 1 jam, baru 15 menit saya berhenti. Kenapa? Karena saya baru tausiah 15 menit sudah keluar kuda Nil 3 ekor. Tapi di sini dari tadi saya tausiah nggak ada yang nguap. Kenapa? Pakai masker. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini dilepaskan dari kesulitan. Yang hadir malam ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Yang hadir malam ini dilepaskan dari hutang piutang. Tuh, makin kuat, amin. Kenapa Ustadz kalau tausiah di awal itu Ustadz pancing dengan pantun? Itu kalau saya mancing dengan pantun, itu saya mau lihat berapa yang dililit utang. Makanya tadi waktu di awal saya pancing dengan pantun. Menangkap, apa tadi saya bilang? Kalau menangkap burung balam ditangkap di Batam. Kelihatan dari sambutan salam, nampaknya belum makan malam. Itu dari ketawanya berarti nggak dililit utang. Karena kalau orang punya utang nggak bisa ketawa panjang, ketawanya pendek aja. Nah ini nampaknya memang lepas dia. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah
alaika. Untuk almarhum ayahanda Bapak Abdul Aziz Halabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa Ustaz ajak jamaah baca Al-Fatihah? Supaya kalau saya meninggal jamaah juga mengirimkan Al-Fatihah. Almarhum ayahanda duluan sesuai dengan abjad Abdul Aziz. Abdul Somad memang agak jauh, S kan jauh. A B C D E F G sampai ujung S. Abdul Somad. Tapi nggak tahu juga, kadang malaikat ngambilnya dari sini terus dari ujung. Nggak tahu kita kan. Siapa tahu ini tausiah yang terakhir, bisa aja kan. Makanya jangan takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup, jangan takut mati. Kalau takut mati berarti jangan hidup. Kalau takut hidup berarti mati aja. Resiko muda adalah tua. Kalau takut tua maka jangan. Hidup ini ada resikonya. Apa itu hidup? Hidup adalah makan. Apa itu hidup? Hidup adalah ngomong. Apa itu hidup? Hidup adalah berkarya. Tapi ada makna yang lebih dalam. Apa itu hidup? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Resikonya hidup ini ada resikonya semua. Tausiah ada resikonya. Jadi pemimpin ada resikonya. Maka ketika kita berani hidup, berarti kita berani mengambil resiko. Mudah-mudahan kehidupan kita ini juga semuanya bernilai ibadah, insyaallah. Amin. Bangun tidur ibadah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. WC, tempat najis, tempat tempat BAB, tempat setan, tempat najis, tempat kotoran, tempat bau. Tapi di dalam WC pun bernilai ibadah. Masukkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Begitu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka langsung malaikat menutupi tubuh kita sehingga setan tidak bisa melihat aurat kita. Maka orang yang nggak baca doa itu di dalam toilet, setan sudah siap menyalakan kamera streaming. Bayangkan antum mandi live di channel setan.com. Makanya yang selama ini nggak baca doa makan, setan ikut makan. Nggak baca doa mau toilet, setan ikut ke toilet. Nggak baca doa minum, setan ikut minum. Nggak baca doa berhubungan, setan ikut. Maka jangan heran anaknya seperti, karena ada kontribusi setan 5%. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya selamat, sehat dari godaan setan, insya Allah. Ini semua yang hadir malam ini, insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ya Ustaz Somad ini ada aja menghibur jamaah. Bukan kata saya. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Bayangkan sebanyak ini umat Nabi Muhammad membacakan Al-Fatihah, mengalir pahalanya untuk almarhum Bapak Abdul Aziz Halabi, yayasan penyelenggara kajian kita pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Di sampingnya ada sahabat UAS Kalimantan bersama Abdul Somad. Gambar saya yang paling besar selama tausiah di sinilah. Lubang hidung aja sebesar terowongan Mina. Tolong panitia selesai acara ini gambar ini tolong dijaga baik-baik. Jangan diletakkan di pinggir jalan. Saya khawatir nanti dijadikan orang penutup WC. Bisa dijaga? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini pada akhirnya bayi, anak-anak,
remaja, tua, sakit, mati. Kita semua akan mati. Yang sekarang berada di atas tanah, di atas karpet, di atas pentas, sampai akhirnya akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Memangnya cacing tanah itu hanya memakan rakyat jelata? Memangnya cacing tanah itu hanya memakan fakir miskin papa? Memangnya cacing-cacing itu hanya memakan orang yang tak punya kuasa? Kalau sudah masuk ke lubang tanah, nggak ada beda antara diplomat dengan penjual tomat. Semuanya akan dimakan cacing tanah. Memangnya cacing tanah langsung menyerbu? Apa kata cacing tanah? Brownies, brownies, brownies. Begitu udah dapat, kata cacing tanah, ayo kita pergi yuk, ini pejabat, nggak enak dagingnya, pahit. Nggak ada. Semuanya akan dimakan cacing tanah. Tinggal tulang belulang. Mata yang selama ini dipuji oleh istri, papa, matamu seperti bakso. Suami memuji istri, apa kata dia? Kulihat diriku di matamu. Mata itulah yang pertama akan copot ketika kita masuk ke liang lahat. Meninggal hari Jumat, Jumat depan biji mata lepas. Selama ini kalau pergi kondangan, suaminya udah nunggu di mobil sampai ketiduran, istrinya masih mengurus alis mata. Agak kelurus ke kiri, ke kanan, hapus lagi. Agak lurus ke agak terlalu turun, hapus lagi. Sampai akhirnya, dan kulit itulah yang akan copot. Kulit lepas. Selama ini kuku dijaga dengan baik, kuku pun copot dari kulit-kulitnya. Selama ini memperhatikan di depan kaca, six pack. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sampai 12. Ternyata ketika masuk ke liang lahat, perut itu usus membesar karena masuk angin. Besar, besar, besar. Setelah sebulan, pecah, busuk, nanah. Jantung berhenti berdetak, jantung berhenti berdebar. Sekarang di sebelah kiri ini ada jantung yang masih berdegup, berdetak, berdebar. Coba rasa, masih. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada, innalillah. Jantung ini normalnya, tapi kalau udah nggak normal, biasanya jantung ini nggak normal disebabkan dua. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Jantung berhenti berdetak, maka darah tidak mengalir. Kalau darah sudah tidak mengalir, membeku. Potong hewan kurban, masuk darahnya ke lubang, membeku, busuk, menjadi nanah. Darah di badan kita berubah menjadi nanah. Santapan cacing tanah. Yang selama ini suka nyiksa cacing, setiap hari Sabtu sore nyari cacing, Ahad pagi tusuk cacing. Kata cucu-cucu cacing, kaulah yang dulu membunuh kakekku. Hari pembalasan. Nampaknya cacing-cacing berkoalisi dengan ibu-ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semuanya busuk. Kepala busuk, hidung upil, tai telinga, tai kulit. Mana ada tai kulit Pak Ustadz? Mereka nggak nyebutnya tai kulit. Pakailah jeruk purut, membersihkan molekul-molekul yang menggumpal dalam permukaan kulit. Daki, payah kali mau bilang daki. Molekul-molekul yang mengumpul kulit mati, daki. Pada akhirnya semua kita akan menghadap Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok nggak ada yang mandi. Besok nggak mandi, jam 9, jam 10 datang suaminya, kamu kok nggak mandi? Semua akan menjadi santapan cacing tanah. Kita orang Islam dianjurkan untuk bersih. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku,
wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Hari Jumat potong kuku bersih, jangan sampai ada daki-daki, telur cacing, telur cicak sampai di dalam kuku. Bersih. Tengoklah santri kita bersih, masya Allah. Ini dari pondok pesantren, Ustaz. Ini remaja masjid, masya Allah. Casingnya pondok pesantren, isinya remaja masjid. Remaja di tempat lain sibuk, besok hari Sabtu persiapan malam minggu, tapi di Banjarbaru anak mudanya bersolawat. Grup hadrohnya apa namanya? Hah? Nurul Iman. Anda mau walimah? Anda mau akikah? Anda mau acara nikah? Mau acara nikah lagi? Undanglah grup hadroh Nurul Iman. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak saya semangat malam ini. Dua yang membuat saya semangat malam ini. Kenapa? Yang pertama, karena saya bicara kepada pemimpin, maka 5 tahun ke depan saya nggak perlu lagi datang ke Banjarbaru. Yang kedua, saya sebetulnya mancing aja. Yang kedua yang buat saya semangat malam ini, karena yang di depan ini adalah anak-anak muda harapan mertua. Coba kalau yang di depan ini orang-orang tua, yang saya baru ceramah 10 menit dia sudah. Paling saya ceritanya, marilah kita ingat mati. Marilah kita bersama. Soalnya nggak bisa kuat, kalau kuat dia terkejut. Malam ini yang buat saya semangat adalah pertama pemimpin, kedua anak muda, pelanjut tongkat estafet dakwah. Itu yang di belakang itu kalau diadakan lembaga survei Indonesia LSI, itu yang hadir itu 90% anak muda. Cuman mata saya kalau ngelihat ke sini jelas, kalau pas ke sini agak rabun. Saya nggak bisa membedakan yang mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja. Ustadz, kami udah tua Pak Ustadz. Tidak ada yang tua, kalian hanya anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Masalah umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa guys. Saya malam ini di tengah adik-adik ini nggak merasa tua, saya sebaya dengan mereka. Rasanya sekarang ya 23, 24 lah. Yang penting hidup ini semangat. Apakah masih semangat? Takbir! Dari takbirnya, saya biasanya tausiah itu saya tes dengan takbir. Kalau masih begini bunyi takbirnya, terus saya tausiah lagi. Tapi kalau pas saya takbir, Allahu Akbar. Itu biasanya demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Takbir!